Salam, selamat pagi, selamat siang anak-anak Bapak kelas 12 IPA dan IPS SMA Swasta Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi. Jumpa lagi bersama Bapak dalam pembelajaran kita seni budaya, seni musik. Anak-anak Bapak yang baik, hari ini materi kita itu kita berbicara seputar akor, atau bahasa Inggrisnya disebut dengan chord, ya. Akor atau disebut dengan chord. Nah, akor ya kemarin sudah pernah kita singgung ya di semester lalu, hanya sedikit aja, sekilas saja. Maka sekarang kita akan berbicara tentang akor lebih dalam lagi dan lebih luas ya. Nah, sering mendengar akor? Pernah? Nah, kalau belum pernah ya, akor itu nakku sering juga disebut dengan anak-anak remaja atau orang biasa disebut dengan kunci. Ya kan, kunci. Ya, entah kunci gitar, entah kunci piano atau organ atau keyboard. Nah, itulah sering disebut dengan kunci. Ya. Nah, jadi kita mau belajar akor atau belajar kunci pada alat musik. Contohnya gitar atau piano, ya. Apa sih akor itu? Ya, baik. Mari kita pahami. Pengertian akor, ya nak. Akor itu 3 nada atau lebih yang dimainkan secara bersamaan. Lihat, 3 nada atau lebih yang dimainkan secara bersamaan, ya. Itulah akor. Nah, lihat, Bapak akan tunjukkan akor itu pada alat musik gitar. Nah, ini lihat akor. Contoh, saya buat kunci atau akor C. Ini kunci atau akor C. Nah, lihat, saya bunyikan. Nah, lihat, yang kita dengar 3 nada atau lebih. Inilah nadanya. Nah, saya bunyikan secara serentak atau bersamaan 3 nada itu. Nah, itulah akornya. Ini lagi. Nah, lihat akor D. Ini akor D atau kunci D. G. Akor G atau kunci G. F. Nah, ya, itulah contohnya. Jadi akor itu ingat 3 nada atau lebih yang dimainkan atau dibunyikan secara bersamaan atau secara serentak. Baik. Fungsi akor nakku, fungsinya untuk mengiringi permainan melodi, ya. Jadi ada orang main gitar, ada orang bernyanyi. Melodinya siapa? Melodinya si penyanyi. Akornya itulah gitar. Nah, fungsi gitar itu mengiringi si penyanyi. Si penyanyinya lah melodinya. Ya, begitu juga pada keyboard atau organ atau piano ya. Nah, akorna itu akor terbentuk dari 3 nada utama atau disebut dengan trinada. Trinada. Apa-apa aja nada itu? Yang 3 nada itu adalah nada pertama atau disebut dengan nada alas atau bahasa asingnya root. Nah, nada yang kemudian, nada kedua itu nada ketiga. Nada ketiga dari nada pertama atau disebut dengan terts. Yang selanjutnya itu nada kelima dari nada pertama atau sering disebut dengan queen. Jadi trinada itu inilah yang membuat akor, yang membentuk akor ya di alat musik yang berpapan tombol. Contohnya organ atau keyboard atau piano. Ini rumusnya, cara membuat akor atau membentuk akor. Nada pertama atau root, nada ketiga atau terts, nada kelima dan queen. Nada pertama, ketiga dan kelima. Ingat nak? Ya. Nah, contoh, mari kita bentuk akor dari nada dasar C sama dengan Do. Kita mau membuat kunci.
Di alat musik yang berpapan tombol atau alat musik piano, ya. Kayak mana sih kunci C? Bagaimana membuat kunci C? Ya. Dan kunci-kunci yang lain. Nah, mari kita coba. Ini harus tahu ya. Nah, jadi kalau kita membuat kunci dari nada dasar C sama dengan Do, maka susunan atau tingkatan akornya dari C sama dengan Do itu adalah ini. C, lebih dekat nak. C, kunci C, kunci D minor, kunci E minor, kunci F, kunci G, kunci A minor, dan kunci B dim. Apa B dim itu? Dim itu singkatan dari diminisette. Nah, B dim. Nah, jadi kayak mana membuat kunci C? Bagaimana membuat kunci D minor? Bagaimana membuat kunci E minor? Kunci F, kunci G, A minor, dan B dim. Kalau di gitar begini. Kalau di gitar ini kunci C, D minor ini, E minor ini, F ini, G ini, A minor ini, ya, B dim ini. Nah, itu dia. Tapi kalau di alat musik yang berpapan tombol bagaimana? Nah, ini rumusnya. Mari kita lihat. Nah, ini. Sini nak, lebih dekat. Akor C atau kunci C. Bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini udah Bapak sediakan kotak-kotaknya. Kan tadi akor itu 3 nada yang dimainkan atau dibunyikan secara serentak. Jadi kalau kunci C 3 nada, nada-nada apa saja yang dibunyikan? Contoh kita ambil keyboard. Nah, aku mau bikin kunci C. Nah, inilah kita andaikan papan tombol keyboard. Tombol C, tombol D, tombol E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, 2 oktav aja kita bikin. Ini tombol keyboardnya. Aku mau bikin kunci C. Tombol mana yang ku picit, yang ku tekan? Harus ada tiga tombol kan? Yang ku tekan secara bersamaan supaya membuat kunci C. Tapi tombol mana dia? Nah, kemari lagi. Nah, lihat tombol C, kunci C atau akor C. Maka kita urutkan dulu tombolnya C, D, E, F, G, A, B, C, D dan seterusnya ya. Maka lihat ini rumusnya tadi. Yang ini rumusnya. Ya. Apa nada pertamanya? Nada pertamanya apa? Nada pertamanya adalah, nengok, kalau kita membuat kunci C, berarti nada pertamanya itu adalah C. Inilah nada pertamanya. Inilah rootnya. Kita tandai. Oke. Inilah rootnya. Oke. Nah, udah dapat rootnya. Sekarang nada ketiganya mana atau tersnya mana? Nada ketiganya atau tersnya kita hitung dari sini. Ini nada pertama. Nada ketiga 1, 2, 3. Berarti inilah tersnya. Kita tandai. Kita tandai. Oke, dapat nada ters. Nada queennya mana? Ters sudah dapat. Nada queennya mana? Nada kelima kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Inilah nada queennya. Kita tandai. Udah dapat. Nah, kalau gitu kunci C apa aja tombol yang ditekan? Nah, kita isilah sini. Maka tombol yang kita tekan adalah tombol C, tombol E, dan tombol G. Nah, maka lihatlah sini. Mana tombol C? Ini. Tekan pakai jari kelingking. Nah, mana tombol E? Ini. Tekan.
Mana tombol G? Ini tekan tet, tekanlah 3 tombol ini, 3 nada ini secara bersamaan. Tet secara bersamaan, maka itulah kunci C atau akor C. Dapat. Sekarang kita cari kunci D minor, akor D minor. Maka nada alasnya mana? Nada pertamanya mana? Kalau D minor berarti nada rootnya, nada pertamanya ini dia D, rootnya. Inilah dia rootnya. Inilah nada pertama. Nada ketiganya hitung dari sini 1, 2, 3. Inilah nada ketiganya atau touch-nya, tandai. Nada kelimanya mana? Hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Inilah queen-nya, tandai. Maka kunci D minor itu tombol yang ditekan adalah tombol D, tombol F, dan tombol A. Jadilah akor atau kunci D minor. Inilah dia. Lihat. Mana D? Ini. Tekan ini. Tet, mana F ini, tet, mana A ini, tet. Tekanlah sekali bersamaan 3 nada ini, tet. Jadilah akor D minor. Oke, mari kita cari kunci E minor. E minor, lihat nada pertamanya mana? E minor berarti E. Inilah nada pertamanya atau rootnya. Tandai. Oke. Mana nada ketiganya? Hitung 1, 2, 3. Inilah dia. Inilah touch-nya. Tandai. Mana nada queen-nya? Nada kelima. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Inilah queen-nya. Tandai. Maka kunci E minor adalah E, G, B. Dapat. Tekan lagi di keyboard. Oke, kunci F. Mana kunci F? Berarti nada pertamanya F. Inilah dia. Rootnya ini. Mana touch-nya? 1, 2, 3. Ini touch-nya. Mana queen-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini queen-nya. Ini queen-nya. Maka kunci F, nada yang ditekan adalah F, A, dan C. Dapat kunci F. Nah, sekarang kunci G. Mana nada pertamanya? Ini dia. Ini. Nada ketiganya 1, 2, 3. Ini nada ke apanya? Ini tadi rootnya. Ini tadi terusnya. Ini rootnya. Ini terusnya. Mana queen-nya? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Loh, mana Pak? Satu lagi. Nah, habis C kan masih ada D. Nah, berarti inilah queen-nya. Queen-nya. Maka kunci G, nada yang ditekan adalah G, B, D. Nah, sekarang akor A minor, kunci A minor. Maka nada pertamanya A. Inilah dia. Inilah rootnya. Tandai. Touch-nya hitung 1, 2, 3. Inilah touch-nya. Touch-nya. Queen-nya mana? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti A, B, C, D, E. Berarti inilah queen-nya. Nah, kunci A minor berarti A, nada yang tekan A, nada C, dan nada E. Dan yang terakhir adalah akor B dim. Maka nada pertamanya itu ini. Ini rootnya atau nada pertamanya B. Nada ketiganya 1, 2, 3. Inilah touch-nya. Ya. Ini touch-nya. Mana queen-nya? 1, 2, 3, 4. Ini E. 5. Berarti F. Berarti inilah queen-nya.
Nah, maka kunci B dim adalah B, D, F. Nah, begitulah anak-anak Bapak ya. Begitulah anak-anak Bapak cara membuat kunci atau akor pada alat musik berpapan tombol. Ya, berpapan tombol, yaitu alat musik keyboard, piano atau organ ya. Nah, jadi ingat rumusnya itu yaitu ini. Nada utama ini 3 nada utama trinada itu, yaitu nada pertama, nada ketiga, kelima atau rooted squint. Ya. Nah, jadi sudah mengerti kan bagaimana membuat akor dengan nada dasar C sama dengan do. Belum lagi D sama dengan do, E sama dengan do, F sama dengan do, beda lagi. Nanti kita pelajari ya. Untuk hari ini cukup sekianlah sampai di sini. Yang menjadi tugas adalah pertama tulis ya. Jelaskan apa itu akor. Itu nomor 1. Nomor 2, apa fungsi akor? Ya. Nomor 3, sebutkan 3 nada pembentuk akor dan jelaskan. Sebutkan 3 nada pembentuk akor dan jelaskan. Nomor 4, sebutkanlah nada-nada yang membentuk kunci C, D minor, E minor, F, G, A minor, dan B dim. Sekali lagi, sebutkanlah nada-nada yang membentuk akor C, D minor, E minor, F, G, A minor, dan B dim. Itu saja tugasnya nak. Nah, kumpullah, Bapak tunggu sampai minggu depan. Jadi terima kasih, perjumpaan kita sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap di rumah, jaga kesehatan dan salam.